Hello students! Today we have science, right? So we are going to learn about. Check it out! Okay students, open your science textbook page 12. Silakan anak-anak buka buku science textbook halaman 12. The title is, judulnya adalah What can we find in a pond? Nah, apa yang dapat kita temukan dalam kolam? Anak-anak, coba perhatikan dua anak dalam gambar ini. Mereka sedang apa? Ya, benar sekali. Mereka sedang mengamati apa yang ada di dalam kolam. A pond houses many different plants and animals. Nah, ternyata di dalam kolam itu terdapat banyak jenis tanaman dan hewan. Okay, look at the pond. What plants can you see? Coba lihat kolam ini. Tanaman apa yang kamu dapat lihat? Yang dapat kamu lihat coba. Ini tanaman apa? Okay, can you see? And this one. Okay. Ini namanya tanaman water hyacinth. Okay. Water hyacinth dalam bahasa Indonesia itu adalah tanaman eceng gondok. Ya. Kemudian gambar satunya namanya water lettuce. Dalam bahasa Indonesia namanya tanaman apu-apu. Okay. Different types of water plants can be found in different parts of a pond. Nah, ternyata jenis tanaman air yang berbeda-beda ini kita juga akan menemukannya di kolam, tetapi tempatnya berbeda-beda juga. Di bagian kolam yang berbeda-beda. Ternyata water hyacinth dan water lettuce ini memiliki kesamaan loh, anak-anak. Tahu nggak apa kesamaannya? Nah, ini dia. Water hyacinth and water lettuce sama-sama float on water. Jadi mereka sama-sama mengapung. Mengapung di mana? Mengapung di atas air. Coba anak-anak lihat gambarnya, benar ya? Water hyacinth atau eceng gondok dan water lettuce atau tanaman apu-apu itu adalah mengapung di atas air. Pintar sekali. Nah, some plants grow from the bottom of a pond. Nah, ada juga beberapa tanaman yang dia tumbuh dari bawah kolam atau dari dasar kolam ya, bisa dikatakan. Nah, contohnya tanaman berikut. Di sini Miss sediakan 3 gambar. Nah, anak-anak masih ingat ini gambar apa? Ya, benar sekali, kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 1. Nah, supaya ingat lagi, Miss kasih tahu ya. Yang pertama ini namanya water lilies. Atau dalam bahasa Indonesia, ini adalah bunga teratai. Coba sama-sama sebutkan, teratai. Ya, pintar. Dan yang kedua ini namanya water lotus. Atau dalam bahasa Indonesia, kita sebutkan bunga lotus. Ya. Untuk yang ketiga, nah ini dia yang belum ya. Namanya ini cattleya. Bunga cattleya ini artinya bunga lidi air atau biasa disebut bunga lilin air karena bentuknya seperti lilin. Nah, they have their leaves above the water surface to receive sunlight. Nah, daun tanaman yang 3 ini berada di atas air. Untuk apa? Untuk menyerap sinar matahari. Sunlight itu sinar matahari. Untuk apa sinar matahari mereka serap? Supaya mereka dapat
grow atau bertumbuh. This is because very little sunlight can pass through water to reach the bottom of the pond. Nah, hanya sedikit saja cahaya matahari yang dapat melewati air dan atau menembus air sampai ke dalam atau ke dasar kolam. Nah, jadi sinar matahari yang kita rasakan ketika kita tidak berada di dalam air, anak-anak, itu berbeda dengan sinar matahari yang dapat kita rasakan ketika kita berada di dalam air, sama seperti tanaman water lilies, water lotus, dan kettles. What is this? Coba anak-anak. Gambar apa ini ya? Ada yang tahu? Yes, very good. Ini namanya moss. Moss on a rock. Lumut. Lumutnya di atas batu. Nah, mengapa lumut ini bisa tumbuh di atas batu? Mosses like damp and shady condition. They often grow on rocks near a pond. Ternyata lumut itu anak-anak sifatnya adalah basah dan lembab. Ya, apa itu lembab? Lembab itu seperti sedikit berair. Anak-anak bisa bayangin ya. Nah, Miss ulangi, lumut itu sifatnya lembab dan basah. Jadi mereka sering tumbuh di atas batu di sekitaran kolam. Oke? Nah, hari ini Miss berikan 3 penugasan ya. Untuk anak-anak di rumah gampang saja. Yang pertama, nomor 1, number 1, write down a kind of water plants that float on water. Tuliskan satu jenis ya. Tuliskan satu jenis nama tanaman air yang dia tumbuhnya mengapung di atas air. Tadi Miss sudah berikan contoh. Nah, anak-anak coba pikirkan lagi tanaman apa lagi contohnya. Ya, hanya satu saja. Number 2, write down a kind of water plants that grow from the bottom of a pond. Nah, anak-anak tuliskan satu juga contoh untuk tanaman yang dia hidup atau bertumbuh dari bawah kolam atau dari dasar kolam, tetapi daunnya itu ada di atas air, akarnya di dalam air. Ya, tadi juga sudah ada contohnya. Nah, the last is write down a kind of water plants that grow on rocks near a pond. Tuliskanlah satu jenis tanaman air yang dia hidupnya di atas batu di dekat kolam. Nah, tanaman apa lagi selain lumut yang bisa hidup di atas batu? Oke anak-anak, gampang sekali ya, tugasnya hanya 3 saja. Ya, tetap semangat semuanya. Okay, thank you for attention. Keep up the good work, my students. Bye-bye, see you.